Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video sebelumnya kita sudah belajar apa itu closure, cara membuat closure, dan bagaimana cara menyederhanakan sintaks closure. Di video kali ini kita akan fokus pemakaian closure pada contoh kasus. Oke, langsung saja kita mulai. Misalnya di sini kita punya array nama seperti ini. Let names, kemudian isinya ada. Nah, tugas kita adalah mengurutkan nama dari Z ke A. Kalau kita ingat di video sebelumnya, closure itu mirip dengan function dan bisa kita simpan ke dalam sebuah variabel. Artinya closure ini juga bisa kita kirimkan sebagai parameter ke function lain. Nah, untuk mengurutkan array, Swift ini menyediakan metode atau fungsi bawaan bernama sorted. Nah, tapi perlu diingat, metode sorted ini tidak mengubah array asli, tetapi dia akan menghasilkan array baru. Jadi di sini kita bisa bikin variabel baru, new names, kemudian kita pakai array tadi, names, lalu kita sorted seperti ini, lalu kita coba cetak hasilnya, kemudian kita jalankan. Hasilnya akan diurutkan dari A ke Z, begitu ya. Tapi ini belum sesuai dengan yang kita inginkan, karena yang kita inginkan itu urutannya dari Z ke A. Nah, disinilah kita bisa menggunakan closure. Nah, di metode sorted ini menyediakan parameter by yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan sebuah closure. Jadi di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Kita pakai parameter by, lalu kita kirimkan closure. Closure ini menerima dua parameter. Kita kasih nama string 1, kita singkat S1 dan S2. Terus kita perlu mendefinisikan tipe datanya. Keduanya adalah string. Kemudian dia akan mengembalikan nilai boolean. Seperti ini, lalu jangan lupa tambahkan keyword in, lalu kita enter, lalu kita return hasil pengecekan dari S1, string 1 apakah lebih besar dari string 2. Oke, sampai di sini. Jadi closure ini akan membandingkan dua buah string. Nah, jika hasilnya true, maka string pertama akan diletakkan lebih dulu di hasil sorting. Nah, sekarang coba kita jalankan dulu untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya urutan namanya akan dimulai dari Z ke A. Begitu ya, teman-teman. Nah, oke. Karena array names ini berisi data bertipe string, jadi di bahasa Swift itu bisa menebak tipe data parameter closure secara otomatis, sama seperti di video sebelumnya. Jadi kita bisa menghapus tipe datanya. Jadi di sini kita bisa hapus tipe data dari parameternya seperti ini. Ini masih aman. Kemudian kita juga bisa menyederhanakannya kembali karena isi closure hanya satu ekspresi, kita juga bisa menghapus kata kunci returnnya. Jadi returnnya ini bisa kita hilangkan lagi seperti ini. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang shorthand argumen. Jadi bagaimana kalau kita terapkan di codingan ini juga. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan parameter, ini bisa dihapus seperti ini. Lalu kita bisa ubah jadi satu baris saja. Kita hapus ini. Kemudian kita ganti parameter ini jadi shorthand argument. Untuk parameter pertama kita kasih $0 dan untuk parameter kedua kita kasih $1. Seperti ini masih aman. Coba kita jalankan lagi. Nah, hasilnya masih sama. Oke, di sini ada yang lebih keren, teman-teman. Jadi operator lebih besar itu jika kita operasikan pada string sebenarnya adalah sebuah function dengan bentuk seperti ini. String, kemudian bool. Jadi dia adalah sebuah closure yang menerima dua parameter yang bertipe string lalu mengembalikan nilai boolean. Nah, format ini
sama dengan yang dibutuhkan dengan parameter by. Jadi kita bisa menuliskannya dengan cara paling singkat itu seperti ini. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan closure-nya lagi, tetapi tinggal kita kirimkan simbol lebih besar seperti ini. Nah, ini hasilnya dan perilakunya itu akan sama. Jadi coba kita running. Nah, hasilnya akan tetap sama. Keren kan? Jadi walaupun sintaksnya semakin singkat, tapi perilakunya itu tetap sama. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang method sorted dan bagaimana closure expression digunakan dan disederhanakan di Swift. Sampai di sini dulu untuk videonya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.